Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, sayyidina wa maulana nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala, kuntum khaira ummah ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di mana gema takbir, tahlil dan tahmid terdengar di seluruh penjuru dunia, mengumandangkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita selama ini, baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang baik. Alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang, umur yang manfaat, umur yang barokah. Dan nikmat batin, alhamdulillah kita ditetapkan di dalam Islam, iman dan ihsan. Maka dengan kedua nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari yang mulia, dengan hari-hari yang paling baik di antara hari-hari yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah." Yang artinya adalah tidak ada hari yang beramal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan daripada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari raya Idul Adha atau yang sering kita sebut dengan hari raya kurban merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk merenungi dan menghayati
suatu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Suatu kisah yang harus menjadi suri tauladan bagi kita dalam kehidupan. Suatu kisah yang harus kita jadikan sebagai dasar utama dan pedoman di dalam menjadikan kehidupan kita di masa yang akan datang. Hanya dua nabi besar hadirin sekalian yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menandakan bahwa mereka ini, dua nabi ini diberikan ujian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian yang sangat luar biasa. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Artinya apa? Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim itu suri tauladan yang baik bagi kalian semua. Hadirin sekalian, Idul Adha merupakan momentum di mana ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi teladan, bahkan ia menjadi monumen terbesar bagi umat manusia untuk menandai bahwa betapa dalam menjalankan perintah Allah manusia harus mengedepankan rasa ikhlas, merelakan apapun yang paling berharga di dalam kehidupannya, termasuk kecintaannya terhadap keluarga, dan mengorbankan anaknya terkasih bila itu memang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, di dalam sejarah para ulama menuliskan bahwa Nabi Ibrahim membawa istri beserta anaknya Nabi Ismail alaihi salam yang masih dalam keadaan susuan ibunya. Beliau membawa mereka ke kota Mekah, ditempatkan di Baitullah di Dauhah, di bagian yang kemudian nanti menjadi sumur air Zam-Zam yang sampai hari ini tidak habis airnya di Masjidil Haram sana. Hadirin sekalian, di Mekah waktu itu belum ada manusia, belum ada air, tetapi beliau letakkan mereka, istri dan anaknya, dengan bekal sekantung kurma dan sebotol air. Kemudian Nabi Ibrahim segera bergegas pergi meninggalkan istri dan anaknya. Ummu Ismail, Hajar radhiyallahu anha, mengikuti langkah sang suami sambil berkata, "Wahai Ibrahim suamiku, wahai Ibrahim sang kepala rumah tanggaku, akan kemanakah engkau pergi meninggalkan kami di bawah terik matahari, disapu oleh hembusan terik matahari yang luar biasa menyengat?" Hadirin sekalian, di lembah tandus yang tidak berpenghuni, tanpa apa-apa, maka diucapkan kalimat itu dengan lembut berulang-ulang kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun sang suami tidak bergeming sekalipun, hanya diam 1000 kata. Hadirin sekalian, Nabi Ibrahim sebagai manusia, sebagai suami, sebagai ayah, tentu tidak akan pernah mampu menjawab, apalagi menatap wajah istri dan anaknya. Karena seperti kata pujangga, lambaian tangan kekasih saat roda bergerak selalu menitipkan duka dan meneteskan air mata. Ibunda Hajar di dalam Sahih Bukhari diceritakan masih terus mengejar Ibrahim alaihi salam seraya menggendong anaknya Ismail alaihi salam. Kali ini Hajar setengah menjerit, setengah berteriak dengan jeritan yang menembus langit, yang menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku, wahai kepala rumah tanggaku, wahai yang kucintai, apakah ini Allah yang menyuruh kepadamu melakukan ini semua? Ungkapan Ibunda Hajar radhiyallahu anha
benar-benar membuat Nabi Ibrahim alaihi salam kaget luar biasa. Beliau menghentikan langkahnya. Saat itu butiran pasir seakan beku terpaku. Angin seakan berhenti menghembus, dunia seolah berhenti berputar. Bahkan al-malaikatul muqarrabun hamalatul arsh, para malaikat pun terdiam menanti apa jawaban sang Nabi Ibrahim alaihi salam, sang Khalil Rahman. Kemudian seketika itu menjawab tanpa ragu, "Benar istriku, benar wahai anakku, benar wahai pujaan hatiku. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Demi mendengar jawaban agung tersebut, Ibunda Hajar menghentikan mengejar langkah kakinya untuk mengejar sang suami yang seraya berkata, "Wahai suamiku, jika memang itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pergilah engkau. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami." Hadirin, Nabi Ibrahim pun beranjak pergi seraya menghadapkan wajahnya ke Baitullah, berdoa dengan penuh harapan, dengan penuh ketulusan, sebagaimana yang ada pada surah Ibrahim, dinyatakan di situ pada ayat 17, ayat 37. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afdata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Dinyatakan bahwa ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Allah telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak berpenghuni, yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di sana. Ya Tuhan kami, aku lakukan itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati para umat manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki dan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Mampukah kita untuk membayangkan di tengah padang pasir tandus nan sunyi, ketika bekalan habis, buah hati menjerit, memitikkan air mata, memitikkan tangis, tidak ada air, apalagi susu, lapar menyandera kesendirian mereka. Debu padang pasir menyiram debar setiap detak jantung mereka. Siapakah istri yang rela ditinggal suaminya, dan siapakah suami yang rela meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir tidak ada bekal apapun? Maka hadirin sekalian, dalam keadaan sendirian dan ketakutan, hanya Ibrahim suami yang teladan, hanya Bunda Hajar wanita solehah, dan hanya Ismail putra yang soleh yang mampu menjalankan ini semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, belumlah sempurna ujian Nabi Ibrahim alaihi salam sampai di sini. Beberapa tahun kemudian beliau mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi anak dan istrinya. Maka tampak di hadapan wajah Nabi Ibrahim alaihi salam sang putra yang mulia, yakni Nabi Ismail alaihi salam, yang gagah mulia, yang mulai menunjukkan kecakapan berpikir, yang mulai menunjukkan bagaimana pemimpin muda masa itu, serta memiliki akhlak yang mulia. Namun pada saat itulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Saat itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putra tunggalnya yang sangat ia cintai. Sulit, hadirin, bagi kita rasanya untuk melukiskan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihi salam saat itu. Bagi beliau, anak Ismail bukan sekedar putra yang dilahirkan, tetapi merupakan sebuah idaman yang telah lama dinantikan, didambakan kehadirannya.
tetapi merupakan penerus cita-cita bagi perjuangan nilai-nilai agama Islam, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala impian beliau menjadi kenyataan, tatkala cita-cita beliau mulai terwujud, tatkala beliau bersama sang istri Ibunda Hajar radhiyallahu anha tengah berada dalam puncak kebahagiaan dan tawa sang putra terkasih, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan mereka berpisah dengan sang putra tercinta untuk selamanya. Kita juga rasanya tidak mampu untuk membayangkan betapa besar jiwa sang Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Bergejolak perasaannya yang bergemuruh dalam hati dan jantungnya manakala beliau membantu untuk memandikan sang putra Ismail alaihissalam dan memakaikan baju untuk apa? Untuk disembelih untuk terakhir kalinya. Bayangkan hadirin sekalian, tidak mampu kita membayangkan perasaan seorang ibu, perasaan seorang yang melekat darahnya di anaknya tersebut, yang ia didik, yang ia besarkan, yang ia berikan makan setiap harinya, yang ia berikan air setiap harinya, yang ia didik setiap harinya. Namun datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Mungkin hadirin sekalian, sehebat apapun ulama, sehebat apapun orang soleh dan solehah pada waktu sekarang ini, ketika mungkin dihidupkan di zaman tersebut, ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang semacam itu, maka belum tentu sanggup seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ibunda Siti Hajar radhiyallahu anha. Di dalam surah As-Saffat ayat 102 Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah itu kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Yang artinya adalah, anakku, jangan tanyakan cintaku kepadamu, jangan tanyakan rasa sayangku kepadamu, tapi semalam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya melalui mimpi untuk menyembelihmu, wahai anakku. Namun hadirin sekalian, jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang masih dalam pikiran yang masih labil, yang bukan dalam usia dewasa, tetapi menjawab dengan penuh jawaban yang sangat menakjubkan, yakni sambungan ayatnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan memikirkan aku, engkau pasti akan mendapatkan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar. Sungguh hadirin sekalian, dialog yang sangat menakjubkan, yang memberikan kesan kepada kita semua begitu mendalam. Suatu dialog yang menggambarkan kesucian iman serta ketulusan hati dan cinta yang melahirkan kesetiaan dan loyalitas mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beserta hukum dan syariatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, demikianlah Nabi Ibrahim beserta keluarganya telah memberikan keteladanan kepada kita semua akan makna keikhlasan dan penghambaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah kepasrahan kepada Allah, bukan mengalah apalagi kalah. Ikhlas itu adalah saat kita sanggup berlari mencari argumentasi, menghindar bahkan melawan perintah Allah. Namun pada waktu itu kita memilih untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Ikhlas itu adalah memilih jalan Allah, bukan karena terdesak tidak ada jalan lain, tetapi ikhlas adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari semua yang kita cintai. Sufi agung bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anha bertutur berkata bahwa ikhlas itu bukanlah merasionalisasikan tindakan, pilihan dan perilaku, bukan pula menghitung hasil akhir.
Ikhlas itu adalah kekuatan jiwa kita untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah tangga menuju Allah, mendengar perintah, mentaati secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita berharap momentum Idul Adha mampu mengajak bangsa ini untuk mengambil teladan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, bahwa dengan bertakwa, dengan bersabar, dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan perintah Allah akan mengantarkan kita mendapatkan jalan keluar dari setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya juga mengajarkan kepada kita semua untuk mengembangkan kesadaran dan mengembangkan kesolehan sosial serta melepaskan diri kita dari sikap egoisme. Spirit di masa ini harus kita implementasikan dengan komitmen untuk saling membantu terhadap anak bangsa. Mereka yang kaya dengan keluasan rezekinya dan kekayaan, ayolah bantu ekonomi mereka. Para ilmuwan dengan ilmuannya membantu para orang yang berpikir, yang mempunyai ilmu, bantulah dengan ilmunya. Maka demikian insya Allah kita tergolong orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi hari raya pada hari ini, Idul Adha hari ini, bukan sekedar kita kembali mengulangi ikrar kesetiaan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi lebih daripada itu kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan ini, seperti yang jamaah ketahui, bahwa kami berkhutbah di hadapan jamaah sekalian. Umur kami belum tua, kami masih muda. Oleh karena itu, mumpung dalam kesempatan ini, kami mengajak kepada teman-teman kami yang seusia, yang seumuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita semua, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang mulia. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya apa? Umat Islam, generasi muda harus mempunyai teladan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya 3. Yang pertama adalah generasi yang wasiddiqin, generasi yang siddiq, generasi yang jujur. Sekarang ini terlalu banyak orang yang pintar, terlalu banyak orang yang cerdas, terlalu banyak orang yang mendalami ilmu agama, terlalu banyak orang yang mendalami ilmu pengetahuan, tetapi tidak siddiq, tetapi tidak amanah, tetapi tidak jujur. Contohnya apa? Ketika diberikan amanah jabatan, ketika diberikan amanah ilmu, justru dipergunakan untuk diri sendiri. Diberikan amanah kejujuran untuk memimpin suatu instansi, memimpin suatu lembaga, tetapi yang dilakukan adalah pemimpin yang otoriter, pemimpin yang korupsi, pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya. Itu generasi yang tidak siddiq. Maka pada zaman sekarang ini kita perlu generasi yang siddiq, generasi yang tidak hanya pintar dalam berbicara, generasi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga jujur dalam berperilaku. Yang kedua adalah generasi yang syuhada wasyuhada. Apa artinya? Generasi yang berjuang, generasi yang berjihad, generasi yang bertarung di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertarung di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya dimaknai perang di medan perang, bukan hanya dimaknai menghenuskan sebuah pedang, menghenuskan sebuah ombak, sebuah tombak, sebuah yang namanya panah, tetapi berjuang melalui keilmuan, berjuang melalui menuntut ilmu agama Islam, menuntut ilmu pengetahuan umum. Itu juga termasuk syuhada, karena 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan bukan bapak-bapak kita lagi yang memimpin,
bukan orang-orang tua kita lagi yang turun ke desa-desa untuk mengayomi masyarakat, tetapi kita ini adalah generasi muda yang nantinya akan membangun bangsa, membangun Kabupaten Pasir, membangun Tanjung Harapan, Tanjung Aru ini menjadi keadaannya lebih baik. Keadaan sekarang, keilmuan kita akan menentukan betapa berkualitasnya diri kita di masa yang akan datang. Kalau kita berusaha mulai dari sekarang belajar, maka insya Allah ke depan kita akan menuai sebuah harapan, sebuah hasil yang bagus. Tapi manakala saat ini kita santai-santai, manakala saat ini kita malas-malasan, manakala saat ini kita kebanyakan nongkrongnya daripada membaca buku, daripada mendengarkan tausiah, daripada mendengarkan sebuah nasihat, maka jangan salah, maka jangan menyesal ketika kemudian hari kita tidak mendapatkan kehidupan kita dalam keadaan yang baik dan bagus. Oleh karena itu, yang ketiga adalah generasi yang wassalihin, generasi yang soleh. Ini yang sudah jarang kita temukan, hadirin sekalian. Generasi yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya, malah justru mencondongkan keakhiratannya. Ini yang sudah jarang kita temui, hadirin sekalian. Sekarang kita digempur, sekarang kita diserang habis-habisan oleh sebuah alat elektronik yang sangat kecil yang bernama handphone. Melalui alat kecil tersebut, seorang generasi muda, seorang yang masih memiliki usia di bawah rata-rata, diserang otaknya, diserang psikisnya. Oleh apa? Oleh HP tersebut. Sehingga tidak lagi mendengarkan apa kata orang tua, tidak lagi membaca buku. Kerjaannya adalah scroll TikTok, scroll Instagram, scroll YouTube setiap harinya. Tidak lagi men-scroll Al-Quran, tidak lagi men-scroll yang lain sebagainya yang lebih manfaat. Oleh karena itu, kepada orang tua sekalian, kami mengingatkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan bagi kita semua bahwa kita harus mendidik anak-anak kita untuk apa? Agar kita terbebas dari siksa api neraka. Investasi orang tua saat ini dan yang masa akan datang bukanlah harta yang miliaran, bukanlah harta yang triliunan. Investasi orang tua saat ini dan masa yang akan datang bukanlah kebun yang ratusan hektar, bukanlah mobil yang 3, 4, 5, tetapi investasi yang paling jelas hasilnya adalah berupa anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika kita mati, ketika kita tidak lagi bernafas, ketika kita tidak lagi menghirup udara, ketika kita mempunyai anak yang soleh dan soleha, di kuburan tertutup tanah kita gelap, memang secara akal gelap, tetapi ternyata kita diberikan cahaya lampu yang luar biasa bersinar, diberikan kita buah-buahan, diberikan kita makanan yang luar biasa nikmatnya. Ternyata bukan karena kita mempunyai harta miliaran, bukan karena kita memiliki mobil yang 5, bukan karena kita memiliki sawah yang ratusan hektar, tetapi karena kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ajaran agama menjadi pondasi yang utama bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengajarkan di zaman sekarang ini, di zaman yang sangat luar biasa dampak buruknya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita termasuk generasi, termasuk keluarga yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Idul Adha pada tahun ini memberikan kita sebuah keberkahan, memberikan kita sebuah kesadaran bahwa untuk senantiasa kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, terlebih dahulu kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian, khutbah Idul Adha merupakan kewajiban bagi seluruh jamaah untuk mengikutinya sampai khutbah kedua. Karena apa? Karena itu merupakan satu rangkaian. Manakala di khutbah kedua tidak mengikuti, manakala di khutbah kedua beranjak pulang, maka tidak sempurnalah rangkaian Idul Adhanya. Maka kami berharap kepada para jamaah sekalian untuk menyempurnakan, bertahan sejenak. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan daripada kita melaksanakan rangkaian Idul Adha hingga akhir dan hingga tuntas. Mungkin kita sanggup untuk melihat YouTube, menonton TikTok berjam-jam, tetapi untuk Idul Adha ini, ayolah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertahan sejenak, mendengarkan, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami hari ini bermunajat kepadamu ya Allah, di hari yang Engkau sukai, di hari yang penuh dengan keberkahannya. Doakan kami bermunajat kepadamu, kabulkanlah ya Allah segala ujian hidup, segala musibah, segala hutang, segala penyakit, segala apa yang menimpa kami yang membuat zahir wa batinan kami menjadi tidak senang, menjadi tidak enak. Ya Allah, angkatlah seluruhnya, angkatlah penyakit kami, angkatlah hutang-hutang kami, angkatlah ujian dan musibah kami. Kemudian angkatlah derajat kami menjadi derajat orang-orang yang bertakwa di sisimu ya Allah. Ya Allah, kami mempunyai anak, kami mempunyai istri, kami mempunyai keluarga. Ya Allah, jadikan kami pemimpin bagi para laki-laki untuk menjadikan sebuah pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menyelamatkan istri dan anak kami ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami memiliki orang tua yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Ya Allah, bagi yang sudah meninggal, kami mohon terangi cahaya kuburnya hingga hari kiamat nanti ya Allah. Ya Allah, berikan mereka nikmat kubur. Ya Allah, berikan mereka kesejahteraan di dalam surga, di dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, bagi orang-orang tua kami yang sudah tidak ada, berikan mereka kesehatan, berikan mereka panjang umur, berikan mereka keberkahan dan ketaatan di dalam umurnya ya Allah. Ya Allah, banyak dosa-dosa kami, banyak buih-buih tidak terhitung kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, dosa kami besar, tetapi kami yakin ampunanmu jauh lebih besar ya Allah. Maka oleh karena itu kami memohon di hari yang mulia ini, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala kekhilafan kami, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau yang maha mendengar segala doa, segala munajat kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanhauna 'anil munkari wal baghi ya'ibukum la'allakum tadhakkarun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa qad yurja li jarhi bi sayfi burun wala burun lima jarahan lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tetapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Kami mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.